like, komen, dan subscribe. Saat ini, dunia sedang marak membahas jejak karbon. Ada yang sudah tahu apa itu jejak karbon atau belum mengetahuinya sama sekali? Jejak karbon juga dikenal dengan istilah carbon footprint. Apa sih itu jejak karbon? Jejak karbon adalah jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan atau aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu. Jejak karbon yang kita hasilkan akan memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan kita di bumi, seperti kekeringan dan berkurangnya sumber air bersih, timbul cuaca ekstrim dan bencana alam, perubahan produksi rantai makanan, dan berbagai kerusakan alam lainnya. Lalu apa sih penyebab jejak karbon? Penyebab jejak karbon yang pertama adalah penggunaan kendaraan. Kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, atau gas akan menghasilkan jejak karbon dari proses pembakaran bahan bakar tersebut. Berpergian menggunakan kendaraan pribadi artinya kita berkontribusi untuk menghasilkan lebih banyak gas emisi CO2. Yang kedua ada penggunaan energi listrik dan air. Penggunaan energi listrik untuk keperluan sehari-hari misalnya seperti TV, AC, lampu, kulkas, mesin cuci, microwave, dan berbagai peralatan listrik lainnya dapat menghasilkan gas emisi yang berasal dari pembakaran bahan fosil pada pembangkit listrik. Dan yang terakhir, konsumsi makanan. Makanan yang kita konsumsi juga menjadi salah satu sumber gas emisi, terutama jika makanan tersebut berpotensi menjadi gunungan sampah, mulai dari ekstraksi, bahan baku, proses produksi, proses distribusi, hingga barang tersebut sampai di tangan kita. Kaca merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh industri rumahan maupun industri besar. Proses pembuatan kaca dilakukan dalam 5 tahap, yaitu pencampuran bahan baku, peleburan kaca, pembentukan kaca, pemotongan kaca, dan pengepakan kaca. Proses ini menghasilkan karbon yang dihasilkan dari pembakaran maupun sumber energi yang dipakai. Tercatat sumber CO2 terbesar di Amerika Serikat sebesar 21% berasal dari industri ini. Angka ini cukup besar untuk jejak karbon yang dihasilkan. Semakin tinggi jejak karbon yang kita hasilkan, semakin tinggi pula dampak negatif yang diberikan terhadap bumi kita. Jejak karbon menyebabkan kenaikan suhu bumi yang sangat ekstrim yang dapat menimbulkan badai tropis serta berbagai bencana alam seperti banjir atau kekeringan. Perubahan iklim disebabkan oleh jejak karbon juga menimbulkan perubahan produksi rantai makanan. Beberapa pertumbuhan tanaman sulit untuk tumbuh dengan baik, misalnya saja pada suatu daerah yang biasanya memproduksi padi. Tetapi karena perubahan iklim semakin panas, daerah tersebut tidak bisa lagi memproduksi beras. Jejak karbon juga berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita, misalnya penyebaran penyakit menular seperti malaria. Hal ini disebabkan oleh semakin luasnya pergeseran wilayah tropis ke wilayah subtropis. Berbagai penyakit tropis juga akan menyebar di berbagai daerah. Jejak karbon juga mengakibatkan rusaknya ekosistem laut. Semakin banyak gas emisi yang diserap oleh laut, maka akan menyebabkan kadar asam semakin tinggi dan merusak berbagai ekosistem laut, seperti berbagai hewan laut yang sulit untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kenaikan suhu bumi yang disebabkan oleh semakin tinggi jejak karbon juga mengakibatkan lapisan es di kutub semakin menipis. Hal ini menyebabkan ekosistem di kutub menjadi terganggu dan naiknya permukaan laut. Dampak jejak karbon selanjutnya adalah berkurangnya kadar air bersih di bumi. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi jejak karbon dan berpotensi membuat suhu bumi meningkat dan naiknya permukaan air laut. Nah, setelah mengetahui dampak dari jejak karbon tadi, kira-kira menurut kalian berbahaya atau tidak sih? Jejak karbon itu tentunya sangat berbahaya dan merusak bumi kan? Pada bagian ini kita akan belajar bagaimana cara mengurangi jejak karbon. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan yaitu merubah gaya hidup zero waste. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, kurangi mengonsumsi bahan makanan impor dan mulai menggunakan makanan lokal. Kedua, bawa tas belanjaan sendiri ketika ingin berbelanja. Ketiga, perbanyak makanan sayur dan buah. Keempat, mengurangi konsumsi makanan dengan jejak karbon yang tinggi, misalnya daging atau kopi. Dan yang terakhir, jangan menebang pohon sembarangan dan mulailah menanam pohon untuk sebagai penghasil oksigen.